Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, pertama-tama terima kasih untuk anak-anak yang sudah bersedia hadir pada majelis ilmu di pagi hari ini. Semoga kalian semuanya selalu dalam limpahan rahmat dan diberikan kesehatan badan dan juga sangat bersyukur sekali kita masih bisa menemui bulan yang berkah ini, yaitu bulan suci Ramadan. Pertama-tama kita tak lupa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan badan, pikiran, jasmani dan rohani kita sampai kepada bulan yang penuh rahmat, yaitu bulan suci Ramadan. Yang kedua yaitu tak lupa juga kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang membawa kita kepada zaman yang penuh dengan rahmat ini. Ya, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang tema jujur, amanah, dan jauhi korupsi. Di mana tiga perilaku ini, yaitu perilaku jujur, amanah, dan menjauhi korupsi, sangat bagus untuk kita terapkan pada kehidupan sehari-hari, di mana tiga aspek ini akan kita temui dalam kegiatan bekerja maupun kehidupan sehari-hari pada tiap harinya. Di mana dalam dalil nakli itu disebutkan bahwa tentang jujur, yaitu ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu min asadikin. Artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Kemudian itu ada dalil nakli tentang amanah. Wallazina hum li amanatihim wa ahdi rasuun. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim waraun. Artinya, dan orang-orang yang memelihara amanah yang dipikulnya atau janjinya. Nah, di mana pengertian jujur ini adalah lurus hati, tidak curang dan disegani. Nah, di mana dalam setiap hari sering kita menemui percakapan setiap hari, misalnya dengan teman ataupun dengan orang tua, itu sering kita melakukan aktivitas percakapan sehari-hari. Nah, itu tidak terlepas dari yang namanya jujur atau tidaknya kita berbicara dengan orang lain. Misalkan kalau kita masih kecil itu sering dengan ibu, biasanya kalau jalan ada yang berbohong ditanya oleh orang tuanya. Nah, itu adalah dari segi kejujuran. Misalnya saja kayak contoh apapun itu, misalnya setiap harinya ada yang misalkan kayak dengan temannya bercerita atau apapun, itu pasti ada yang cerita sebenarnya ataupun hanya bohong atau tidak jujur. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala tentang jujur itu wala talabus hal haqqa bal baritali wa takunu wal haqqu wa antum la ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi kita sebenarnya dilarang untuk berbuat bohong atau tidak jujur, karena dalam perkataan kita yang tidak jujur itu akan mendapatkan dosa, tidak terlepas dari dosa kecil maupun dosa besar.
apabila kita melakukannya terus berangsur-angsur, tak terhitung dosanya yang pasti akan kita dapat. Dimana perilaku jujur ini dimulai dari hal kecil. Misalkan saja ditanya tentang apapun itu yang tidak sesuai dengan keadaan kita, itu dinamakan tidak jujur. Misalkan kita ke sekolah telat, ditanya telat kenapa, sebenarnya kita bangun kesiangan tapi bilangnya motor mogok misalkan. Nah, itu sudah di luar daripada kejujuran tadi. Konsekuensinya mungkin tidak secara langsung, tapi berupa dosa. Nah, dosa yang kita perbuat secara sengaja itu. Kemudian hikmah dari perilaku jujur sendiri itu apabila kita menerapkannya, kita akan dipercaya oleh orang lain. Misalkan kita selalu berbicara jujur dengan orang, tidak ada kebohongan, itu kita akan mudah dipercaya oleh orang lain. Kemudian banyak mendapat teman, karena setiap kita beraktivitas bersosial dengan berinteraksi dengan orang lain, itu teman-teman pasti percaya dengan kita. Nah, otomatis kita pasti banyak teman. Itu. Kemudian mendapat ketentraman hidup karena kita tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Karena apabila kita sering berbohong dengan orang dalam hal kecil maupun hal besar, itu pasti kita dicari orang atau tidak dipercaya orang lagi. Itu. Dan kita otomatis tidak susah untuk mencari teman karena kita sudah dicap oleh orang lain itu pembohong, tidak jujur. Nah, itulah pentingnya dalam hal kejujuran tadi. Sekecil apapun itu kita harus wajib jujur kepada orang lain. Kemudian itu masuk pada amanah. Amanah itu artinya adalah dipercaya. Amanah berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Maksudnya amanah itu, misalkan seperti si A itu dapat pesan, misalkan pesannya tolong sampaikan misalkan kepada, anggap nih si A ini misalkan anaknya, kemudian si B ini berpesan kepada si anaknya, tolong sampaikan kepada bapakmu, misalkan bapakmu ada orang yang mencari beliau, misalkan mencari beliau untuk menagih hutang. Kemudian si anak menyampaikan kepada si bapaknya. Nah, kemudian dia menyampaikan menyampaikan itu tidak secara benar, bahwa ada orang tadi yang mencari untuk menagih hutang. Kemudian dia bilang hanya mencari, ada yang mencari gitu, tidak menyebutkan adanya yang mencari menagih hutang tadi. Nah, atau misalkan dia tidak mengasih tahu ke bapaknya. Nah, itu termasuk tidak amanah. Di mana pesan yang disampaikan oleh orang lain itu kita wajib harus sampaikan sesuai dengan orang yang mengucapkan. Itu amanah. Misalkan kita disuruh transfer uang, misalkan transfer uang itu sebesar 500.000, tapi yang kita transfer itu tidak sesuai. Nah, itu samanya tindak tidak jujur dan tidak amanah. Nah, sebenarnya jujur dengan amanah ini adalah keterkaitan. Di mana amanah itu berupa pesan, sedangkan jujur tadi adalah tindakannya. Nah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala tentang amanah itu, ya ayyuhallazina amanu la takhunal lahu wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Nah, seperti itu.
Kemudian hikmah dari perilaku amanah sendiri, apabila kita dapat dengan benar menerapkan sifat amanah ini, kita akan dipercaya orang lain. Nah, misalkan saja ada orang yang nitip, biasanya kalau kita amanah itu ada orang yang menitipkan jabatan dengan kita, kayak seperti di desa-desa itu kan ada yang jadi kepala desa. Nah, apabila dia amanah, dikasihkan uang untuk pembangunan apa, itu pasti dia akan dipercaya orang lain. Nah, ya kemudian masuk pada materi jauhi korupsi. Korupsi di sini adalah memakan hak orang lain. Nah, yang bukan haknya, yang dimaksud dengan korupsi sendiri, memakan hak orang lain yang bukan haknya secara sah. Jadi korupsi ini di sini sudah dijelaskan dalam Quran juga, bahwa dalam ayat berikut itu, ayyuhallazina amanu la takhulu amwalakum bainakum bil baladi illa antum kan tajaratah antarada ma'anakum wa la ta'tulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Itu tadi, tidak diperkenankan memakan harta yang tidak benar. Nah, harta yang tidak benar tadi dalam korupsi itu ada hanya tidak berbentuk dalam uang, tapi ada banyak macamnya. Seperti yang pertama itu adalah uang, kemudian korupsi benda, nah benda material, kemudian korupsi dalam segi waktu. Nah, di mana dalam segi waktu itu yang simpel aja. Misalkan kita biasanya sering terjadi itu adalah di sistem kerja pegawai negeri sipil misalkan. Nah, dalam ketentuan mengajar itu ada jam 8, kemudian dia lewat ngajar. Nah, itu korupsi waktu misalkan. Sama juga kita sekolah itu kan ada jam waktu masuk yang sudah ditentukan, apabila tidak sesuai dengan jam waktu masuk, nah itu namanya korupsi waktu. Kemudian itu ada korupsi benda. Nah, korupsi benda ini misalkan kita misalkan disuruh membeli, ataupun misalkan saja kayak seperti kalian itu disuruh orang tua kalian misalkan membeli apa biasanya sayur misalkan. Nah, harga sayur itu misalkan 2.000 satu ikat misalkan ya, 2.000 satu ikat. Nah, kemudian kalian belikan, ibumu misalkan memesan itu minta belikan untuk 10.000 berarti ada 5 ikat, kemudian kalian cuman belikan itu 4. Nah, 4 ikat, jadi kurang kan. Nah, itu yang termasuk korupsi benda. Kemudian itu ada korupsi uang. Dalam segi korupsi uang itu jelas dalam bentuknya uang. Nah, dalam bentuknya uang yang bukan hak kita. Misalkan yang sering kita dengar itu adalah pemerintahan yang korupsi. Nah, di mana dia memerintah ada terdengar korupsi kan. Nah, itu sebenarnya yang dia korupsi itu bukan uang dia gitu. Nah, bukan uang dari si pejabat itu, tapi itu adalah uang masyarakat yang dilimpahkan untuk dikelola oleh si pejabat sendiri, tapi dia akui sebagai miliknya.
Nah, itu yang dinamakan korupsi uang tadi. Nah, di mana dalam kasus lain itu diriwayatkan dari para sahabat Nabi, itu sahabat Nabi bernama Mid'am atau Kirkirah diperintahkan mengantar harta rampasan perang, namun mati karena panah musuh atau orang tak dikenal. Nah, sontak para sahabat menyebut Mid'am syahid dan akan masuk surga. Namun di luar dugaan, ternyata Nabi saat itu berada dalam majelis bersama para sahabat. Tiba-tiba berdiri dan berkata bahwa Mid'am masuk neraka. Para sahabat yang melakukan investigasi atas pernyataan Nabi menemukan fakta bahwa Mid'am mengambil sebuah mantel dari hasil rampasan perang. Dalam kisah lain, seorang sahabat yang mendengar pernyataan Nabi atas Mid'am langsung mengembalikan tali sepatu yang diambilnya. Nah, jadi dari kisah tersebut dari para sahabat Nabi pada zaman dahulu, korupsi itu tidak berupa uang yang dalam kisah ini, tapi berupa benda yang bukan haknya dia pakai, dia ambil, itu juga korupsi. Nah, dan di sini tadi yaitu berbentuk pakaian, nah, dan tali sepatu saja, itu sudah namanya korupsi. Sekecil apapun benda yang kita ambil bukan hak kita, itu adalah korupsi. Jadi masalah korupsi ini sudah ada pada zaman Nabi dahulu, dan itu sudah mulai selalu diperangi oleh Nabi kita untuk bagaimana korupsi ini tidak ada pada kehidupan. Nah, namun realitanya sampai saat ini korupsi saja masih banyak. Contohnya saja di negara kita itu ada beberapa kasus korupsi yang saat ini terjadi lagi kan. Dari dulu-dulu itu sudah tercatat banyak sekali. Nah, sehingga dalam kasus korupsi ini itu ada 3 faktor penting yang harus kita lakukan pada saat ini. Padahal dari zaman Nabi sudah dilakukan juga tadi pemberantasan korupsi itu. Nah, sampai saat ini pun masih dilakukan. Ada 3 faktor penting yang dilakukan oleh masyarakat saat ini, yaitu pertama, adanya internalisasi nilai-nilai keberagamaan. Nah, di mana agama itu mengajarkan atau memberikan ilmu tentang apa itu korupsi, apakah diperbolehkan agama atau tidak, itu akan dipelajari oleh agama. Itu akan dipelajari oleh agama sendiri. Nah, kemudian kedua itu adanya gerakan anti korupsi lewat media sosial. Nah, di mana di dalam media sosial itu sering kita mendengar ada slogan ataupun dari pemerintah tentang pencanangan bahwa penghapusan korupsi dan sebagainya, itu sering kita dengar. Jauhi korupsi dan sebagainya. Yang sering kita dengar itu adalah hindari calo dan sebagainya. Nah, itu adalah bentuk sebuah korupsi juga. Kemudian itu yang ketiga, ada memperkuat daya tarik kelompok gerakan untuk membasmi atau menuntaskan kasus korupsi. Nah, seperti di Indonesia itu ada namanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang bertugas untuk menyelesaikan masalah-masalah korupsi yang ada di Indonesia sendiri. Nah, kemudian masih banyak lagi yang bertugas di sana, mungkin ada pihak kepolisian dan sebagainya, pihak terinstansi terkait lah yang menyelesaikan kasus-kasus korupsi ini. Nah, jadi ketiga materi ini adalah keterkaitan tadi.
di mana kita diwajibkan berperilaku jujur, kemudian harus amanah, sehingga apabila kita jujur dan amanah tadi, kita akan terjauh dari sifat untuk ingin korupsi tadi apabila kita di pemerintahan. Ini sangat penting karena kita tidak tahu apakah nanti ke depannya kalian akan menjadi apa. Nah, ini perlu kalian ingat bahwa perilaku ini sangatlah tidak baik untuk dilakukan apabila nanti suatu saat kalian ada di dimanapun itu, di pekerjaan kalian. Jadi usahakanlah jujur, amanah, dan tidak untuk korupsi. Saat ini Indonesia itu adalah negara yang makmur, tetapi kemakmuran itu tertutupi gara-gara banyaknya kasus korupsi, sehingga masyarakatnya banyak yang miskin, tidak berkecukupan karena uang masyarakat itu dimakan oleh oknum-oknum tertentu di pemerintahan. Nah, itu. Jadi secara tidak langsung mereka telah merugikan masyarakatnya sendiri. Karena yang mereka korupsi itu adalah uang-uang rakyat. Itu. Mungkin ada pertanyaan? Pak, ya, kan kita sering lihat di korupsi, di berita di TV gitu kan Pak, sering terjadi. Nah, itu penyebabnya gara-gara apa ya Pak ya? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, bagus sekali. Ya, kenapa contohnya di negara kita sendiri itu kan ada di media-media sosial sering terjadi korupsi atau berita-berita korupsi yang dimana-mana terjadi. Nah, penyebabnya itu yang pertama itu adalah dari si oknum atau si individualnya sendiri. Nah, dimana kasus korupsi ini biasanya terjadi pada pejabat-pejabat tertentu. Nah, dan itu oknum-oknum yang bekerja sama. Nah, untuk meraih keuntungan secara pribadi melalui uang rakyat. Kedua itu penyebabnya adalah kurangnya didikan dari atau kurangnya tuntunan dari agamanya. Nah, tuntunan dari agamanya sehingga dia tidak mengindahkan dari hukum-hukum atau aturan-aturan yang ada pada agamanya sendiri. Nah, sebenarnya secara tidak langsung sering kan kita lihat bahwa para pejabat pemerintah itu sebelum dia menjabat, dia akan disumpah di atas kitab. Yang Muslim di atas Al-Quran, kemudian yang agama lain di atas kitab mereka masing-masing. Nah, sebenarnya mereka sudah disumpah, tetapi apa yang terjadi? Ternyata masih banyak yang terjadi korupsi di mana-mana. Nah, itu terkait dari si oknum sendiri, individualnya. Nah, dari penyebabnya itu adalah kurangnya pemahaman terhadap agama yang mereka anut sendiri tentang hukum dosa dan tidak, benar dan salah, hak orang atau tidak, itu tidak mereka pelajari secara mendalam. Nah, seperti itu.
Mungkin seperti itu jawabannya. Ya, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, mungkin materi tentang jujur, amanah, dan jauhi korupsi pada materi hari ini tentang majelis ilmu kita sudahi sampai di sini. Mungkin dari penyampaian Bapak sendiri apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Saya sendiri adalah manusia yang tidak luput dari salah hilap, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.